Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Mazmur 33 ayat 9. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Ake mandok hataya gabe terjadi masa sudena, di baenia pareta gabe adongma sasudena. Dan dalam bahasa Indonesia, sebab dia berfirman maka semuanya jadi, dia memberi perintah maka semuanya ada. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca ilmu pengetahuan tentang asal muasal daripada segala sesuatu, maka akan kita melihat pandangan-pandangan yang berbeda dari zaman ke zaman tentang terjadinya segala sesuatu. Umpamanya pada tahun 625 sampai tahun 545, seorang filsuf yang bernama Thales pernah mengatakan bahwa asal mula daripada segala sesuatu adalah air. Air itu merupakan sebuah materi yang menjadikan terjadinya segala sesuatu. Dengan materi yang menjadi semakin mengeras, dia akan semakin bertambah unsurnya. Sebagai contoh, air akan berubah menjadi es. Es kalau kelamaan akan berubah menjadi tanah, dan unsur-unsur ini akan semakin menaik. Namun pada tahun 1610 sampai 540 sebelum Masehi, yang bernama Anaximandros mengatakan bahwa bukan air daripada awal segala unsur segala sesuatu. Yang merupakan unsur daripada segala sesuatu adalah udara. Karena udara, tanpa udara maka tidak mungkin ada kehidupan. Oleh karena itu udaralah yang menjadi sumber daripada segala sesuatu. Selanjutnya, di dalam pemahaman selanjutnya, Pythagoras mengatakan unsur segala sesuatu adalah angka-angka. Hidup ini hanya sebuah permainan daripada angka-angka. Dengan angka-angka itu, maka orang akan mengetahui tentang asal daripada segala sesuatu. Oleh karena itu, ketika orang semakin memahami angka, dia akan semakin memahami segala sesuatu. Itu menurut Pythagoras. Dan banyak lagi yang menyatakan pendapatnya tentang asal mula segala sesuatu, termasuk yang dikatakan adalah molekul, di mana merupakan sesuatu yang terkecil yang kelamaan akan menjadi membesar. Adanya gesekan antara panas dan dingin dan menjadi membentuk sebuah materi. Materi membentuk kepada sebuah kehidupan, dan kehidupan berkembang menjadi berbagai-bagai jenis daripada makhluk hidup. Dan selanjutnya berkembang menjadi teori yang dikatakan teori evolusi, sistem evolusi yang menjadikan makhluk hidup, yang dimulai daripada sebuah unsur yang sama, namun lama-kelamaan menjadi berbeda, dan muncullah menjadi makhluk yang baru di dalam dunia ini. Namun ketika ditanyakan secara iman, secara pengetahuan juga bisa kita tanyakan, kalau dikatakan bahwa awal segala sesuatu adalah air, awal segala sesuatu adalah udara, awal segala sesuatu adalah materi, awal segala sesuatu panas dan dingin, maka pertanyaan yang dibuat kepada mereka seandainya melalui ilmu pengetahuannya adalah, dari manakah asalnya air tersebut? Dari mana datangnya menjadi panas tersebut? Dari mana datangnya sebuah materi? Dari mana datangnya sebuah molekul? Maka akan ada sebuah kebuntuan untuk menjawabnya. Oleh karena itu, secara iman kekristenan sangat jelas dikatakan bahwa firman Allah berfirman, maka segalanya sesuatu menjadi terjadi. Artinya, dimulai daripada firman Allah. Di dalam kitab Kejadian pasal 1, ketika Allah berfirman, maka semuanya menjadi ada. Dan firman itu sangat berkuasa. Firman itu, apakah itu firman? Kalau kita masuk ke dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dia, dan firman itu adalah dia. Maka firman itu adalah Allah itu sendiri.
Maka apabila kita masuk ke dalam Mazmur 119 ayat 105 yang dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Melalui kehadiran Allah, maka akan menjadi diterangi kehidupan kita. Maka kita akan menjadi berjalan bersama Allah di dalam kehidupan. Dan Allah lah yang menjadi sumber segala sesuatu dan yang menciptakan segala sesuatu. Dan pemahaman ini juga dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Oleh karena perintah Allah, oleh karena firman Allah, maka segalanya ada. Apabila kita merenungkan, ternyata apabila dikatakan bahwa oleh karena firman Allah segalanya ada, dan oleh karena Dia memberi perintah maka semuanya ada, maka dengan pemahaman ini kita sadari secara bersama bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa daripada sepengetahuan Allah. Segala sesuatu yang terjadi pasti ikut campur tangan Allah. Pasti Allah tahu. Dan di dalam segala kejadian itu, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dengan pemahaman ini kita mau dikuatkan dan diyakinkan bahwa apabila kita menjadi bersama dengan Allah dan seturut dengan firman Allah, maka semuanya akan menjadi sebuah kebaikan. Bagaimana bisa terjadi bahwa Allah adalah mula daripada segala sesuatu? Dalam Kejadian 1 pasal 1 dikatakan, pada mulanya Allah. Yang dikatakan di sana adalah pada mulanya Allah. Tanpa sebelum menceritakan segala sesuatu, pada Alkitab kita, pada firman Tuhan sudah dikatakan dimulai dari Allah. Oleh karena itu, apa yang terjadi dan bagaimana kejadian yang terjadi dimulai dari Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui firman ini kita mau diingatkan bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam apa yang kita jalani, mari melalui firman Allah, mari seturut dengan perintah Allah, akan menjadi sebuah kebaikan, akan menjadi sebuah keindahan di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, oleh karena itu firman ini mau menguatkan kita, mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi di dunia ini adalah merupakan campur tangan Allah dan sepengetahuan Allah. Segala sesuatu yang terjadi itu merupakan representasi ataupun untuk mewujudkan daripada keinginan Allah itu sendiri, yaitu perintah Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap bergaul karib dengan firman itu. Mari tetap bergaul karib dengan Allah, karena ketika kita mulai dari Allah, pasti akan menjadi sebuah kebaikan. Ketika kita menjalani hari-hari kita seturut dengan perintah Allah, pasti akan menjadi sebuah kebaikan bagi kehidupan kita dan bagi orang di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan lupa senantiasa untuk meminta nasihat, bimbingan dan arahan daripada firman Allah. Jangan lupa senantiasa untuk berjalan bersama dengan perintah Allah dalam kehidupan kita, sehingga sukacita, bimbingan Allah dan penyertaan Allah selalu mengalir dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari tetap di dalam firman Allah. Mari tetap mengawali segala sesuatunya di dalam firman Allah.